Oke, silakan. Itu kok ketutupan warna hitam-hitam gitu ya, Rio? Ibu juga begitu kalau ada foto mahasiswanya ke samping gitu, di samping, jadi tertutup hitam di kanan dan di kiri itu gimana sih cara mutihinnya, Rio? Maksudnya gimana sih cara supaya itu tuh nggak kelihatan hitam gitu? Apa ditarik ke bawah apa gimana? Ibu juga terkendala dengan itu tuh sering. Orang nutupin tulisan itu kan, itu gimana caranya? Aku mau tahu sih sebenarnya gimana. Itu masih kecil sih. Masih ada hitamnya sih, tapi udah kecil. Pasti di minimize ya foto teman-temannya ya. Oh, soalnya di sini nggak ada hitam-hitamnya, Bu. Mungkin ini ya dari apa namanya videonya ini ya, Bu. Oh. Sekarang ada Kalau nggak, Bu? yang lain gimana? Kalau yang lain ngelihat tampilan yang di start kelompok 1 gimana? Ada juga. Oh, ada juga Ada yang juga hitam. hitam-hitamnya. Oh iya tuh, supaya nggak ada hitam-hitam tuh gimana caranya? Digerek ke bawah ya fotonya ya. Atau Sekarang hitam-hitamnya di mana, Bu? Di kanan atas ya? atas, atas dan bawah. Oh, sekarang coba ini masih ada hitam-hitamnya. Masih ada, Bu? Ada Yang bagian tapi bawah. bagian bawah yang ketutupan tuh. Kalau atas sudah lah nggak apa-apa, segitu udah dikit. Soalnya di sini ada kayak nggak ada di sini hitam-hitamnya. Bener, ibu tahu. Kalau di tampilan kita tuh nggak ada, tapi pas dilihat orang ada. Yang bagian bawah tuh apa yang hitam di sebelah kiri, yo? Bagian bawah. Sebelah kiri Mm-mm. nggak ada. Apa yang terbuka di layarnya? Nggak ada ya? Oh ya, udah lanjut deh. Ya, silakan. Coba kalau ini aja, Bu. Kalau share screen bukan share PPT, apa sama aja. Ini. Masih ada hitam-hitamnya nggak? Oh, itu nggak ada, tapi dikit aja di atas dong. Nah, itu di atas aja. Iya, silakan. Itu udah nggak ada. Silakan moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silahini, selaku moderator dari kelompok 1. Di sini kami sebagai kelompok 1 akan menjelaskan pertemuan ke-10 mengenai himpunan. Kedengaran? Maaf, suaranya ini di Rio aja atau emang suaranya kecil? Kecil Rio. Kecil. Iya, juga kecil. Iya. Nggak kedengar soalnya suaranya. Saya kedengaran? Bisa kedengaran? Itu kecil suaranya sih kalau di ibu. Apa bisa didengar? Masih kecil. Bisa, cuman kecil suaranya. Itu pakai earphone nggak? Enggak. Oh, coba pakai earphone bisa nggak ya?
Masih kecil. Coba dibesarin volume. Teman atau ngaruh dari satunya. Apa udah bisa terdengar? Sudah, ya lumayan. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silahini selaku moderator dari kelompok 1. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi pertemuan ke-10 mengenai himpunan. Definisi dari himpunan itu yaitu istilah himpunan itu berasal dari kata set dalam bahasa Inggris. Kata lain yang sering digunakan untuk menyatakan himpunan antara lain kumpulan, kelas, gugus, dan kelompok. Secara sederhana, arti dari himpunan adalah kumpulan objek-objek atau real atau bisa disebut abstrak. Sebagai contoh, kumpulan buku-buku, kumpulan materai, kumpulan mahasiswa di kelas, dan sebagainya. Objek yang dimasukkan dalam satu kelompok haruslah mempunyai sifat-sifat tertentu yang sama. Sifat tertentu yang sama dari suatu himpunan harus didefinisikan secara tepat, agar tidak salah dalam mengumpulkan objek-objek yang termasuk himpunan itu. Jadi, himpunan dalam pengertian matematika, objeknya atau anggotanya harus tertentu atau well-defined. Jika tidak, ia bukan merupakan himpunan. Contoh dari himpunan itu yaitu objek abstrak atau hanya dapat dipikirkan, seperti kumpulan bilangan asli, kumpulan bilangan cacah kurang dari 10, kumpulan warna pada bendera RI. Contoh dari objek konkret atau diraba, dirasa, dilihat, dipegang, seperti kumpulan hewan berkaki 2 dan kumpulan manusia berkaki 5. Hal-hal yang harus dicermati dan diingat yaitu objek-objek dalam suatu himpunan mestilah berbeda. Artinya, tidak terjadi pengulangan penulisan objek yang sama. Misalkan, himpunan A terdiri dari A, C, A, B, B, C. Himpunan tersebut dipandang sebagai himpunan A yang terdiri dari A, C, B, D. Keanggotaan himpunan dan bilangan kardinal. Suatu himpunan dinyatakan dengan huruf kapital seperti A kapital, B kapital, C kapital, D kapital, dan seterusnya. Dan untuk menyatakan himpunan itu sendiri dinotasikan dengan tanda kurung kurawal atau hafal. Objek yang dibicarakan dalam himpunan tersebut dinamakan anggota atau elemen unsur. Tanda keanggotaan dinotasikan dengan E atau elemen, sedangkan tanda bukan anggota dinotasikan dengan E garis miring atau dibaca bukan elemen. Jika X adalah anggota dari A, maka dapat ditulis X merupakan elemen dari himpunan A. Dan jika Y bukan anggota himpunan A, maka ditulis dengan Y bukan elemen himpunan A. Banyaknya anggota dari suatu himpunan disebut dengan kardinal atau bilangan kardinal. Himpunan tersebut notasinya N dalam kurung A atau mutlak A. Selanjutnya, yaitu penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Rio Praditya. Kepada Rio dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya Rio Praditya dengan NIM 20 29 115
ingin melanjutkan penjelasan dari moderator, yaitu mengenai penulisan himpunan. Untuk penulisan himpunan ini ada beberapa cara. Yang pertama itu ada cara tabulasi atau pendaftaran, yaitu cara menyatakan suatu himpunan dengan menuliskan anggotanya satu per satu. Untuk menyingkat tulisan biasanya digunakan tanda titik, 3 yang berarti, dan seterusnya. Sebagai contoh, di sini ada yang pertama himpunan A, itu 0,1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Di mana NA atau kardinal A itu juga anggotanya tak terbatas atau tak terindah, karena ini ada titik-titik dan seterusnya. Di sini kemudian ada himpunan B, yaitu 0, 1, 4, 9, 16, dan seterusnya hingga 100. Di sini himpunan B terhingga karena ada batas awal dan batas akhirnya, yaitu 0 dan 100, dengan jumlah kardinal B yaitu 11. Kemudian ada himpunan C, itu merah, hingga kuning, hijau, dan biru, dengan kardinal himpunan C yaitu ada 5 anggota. Kemudian cara yang kedua itu cara pencirian atau deskriptif. Dalam metode ini, anggota dari suatu himpunan tidak disebutkan satu persatu, tetapi penyajian anggota himpunannya dilakukan dengan mendefinisikan suatu aturan atau rumus yang merupakan batasan bagi anggota-anggota himpunan. Sebagai catatan, himpunan yang anggotanya diskrit dapat disajikan dengan cara deskripsi ini. Akan tetapi, suatu himpunan yang anggotanya kontinu dapat disajikan dengan cara deskriptif. Contoh, ini nomor 1 adalah himpunan A, adalah himpunan bilangan cacah yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Di mana kalau himpunan bilangan cacah kan bisa disajikan dengan tabulasi, yaitu 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian bisa juga dengan cara deskripsi, yaitu himpunan A itu sama dengan X, sedemikian sehingga X itu di antara 1 dan 8, dengan X merupakan atau X adalah atau X elemen bilangan cacah. Kemudian yang kedua ada B sama dengan X, demikian sehingga X di antara 1 sampai 8, di mana X merupakan elemen bilangan real. Himpunan tersebut tidak bisa disajikan dengan cara tabulasi karena anggotanya kontinu. Kemudian kedua himpunan tersebut memiliki kardinalitas yang berbeda, di mana NA itu ada 6 anggota, sedangkan NB itu tak terbatas atau terhingga karena kontinu. Kemudian yang ketiga ada menggunakan simbol-simbol baku. Terdapat jumlah simbol baku yang menyatakan suatu himpunan, yang biasanya disajikan dengan menggunakan huruf kapital dan dicetak tebal. Dan contohnya himpunan baku, contoh simbol-simbolnya itu kalau N itu kan himpunan bilangan asli, kalau P itu himpunan bilangan bulat positif, kalau Z itu himpunan bulat bilangan bulat, Q itu himpunan bilangan rasional, R itu himpunan bilangan real, dan C itu himpunan bilangan kompleks. Selanjutnya dengan menggunakan diagram Venn. Dalam diagram Venn, himpunan semesta S digambarkan dengan persegi panjang, sedangkan untuk himpunan lainnya digambarkan dengan lengkungan tertutup sederhana dan anggotanya digambarkan dengan kotak. Contoh, di sini ada himpunan semestanya yaitu ada 0, 1, 2, 3 sampai 10. Dan yang kedua himpunan A itu 1, 2, 5, himpunan B itu 3, 4, 7, dan 8. Jika dimasukkan ke dalam diagram Venn, itu himpunan A akan berada di dalam lingkaran, dan himpunan B kayak ya terbentuk dari lengkungan ini, tetapi dia tidak nyatu, tidak ada, karena dari himpunan A dan B tidak ada bagian yang sama, di mana himpunan A ada 1, 2, 5, yang B 3, 4, 7, 8, tidak ada yang sama. Nah, selain himpunan A dan B itu diletakkan di luar dari lengkungan A dan juga B, tetapi masih di dalam persegi panjang. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Rio atas penjelasannya. Selanjutnya yaitu penjelasan dari N. Hafiz Mardian. Kepada Hafiz dipersilahkan.
Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan diskusi kami. Saya Muhammad Nafis Mardian akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh Rio tadi, yaitu mengenai jenis-jenis himpunan. Yang pertama itu himpunan kosong. Suatu himpunan A dikatakan himpunan kosong jika dan hanya jika di mana anggota A sama dengan 0. Himpunan kosong dilambangkan dengan 0 yang disilang atau dibaca dengan pi. Contohnya itu A. Himpunan mahasiswa jurusan ekonomi dan bisnis Umsida angkatan 2015-2016 yang mempunyai tinggi badan di atas 3 meter. Yang kedua, B, di mana X X besar dari 6, kecil dari 7, X bilangan bulat. Yang nomor 3, C sama dengan X, di mana X bilangan prima kelipatan 6. Yang keempat, yang D, X, di mana X 2 kecil dari 0, X bilangan real. Yang kedua itu himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang dibicarakan. Misalkan A yang anggotanya A, B, C, maka himpunan semesta dari A antara lain itu semesta yang pertama A, B, C, yang semesta kedua A, B, C, D, semesta yang ketiga A, B, C, D, E, semesta yang keempat A, B, C, D, E, F. Dari contoh di atas, jelas bahwa himpunan semesta dari suatu himpunan tidaklah tunggal. Selanjutnya itu relasi antar himpunan. Yang pertama, himpunan yang sama. Dua buah himpunan A dan B dikatakan sama, dilambangkan dengan A sama dengan B. Jika dan hanya jika setiap anggota A merupakan anggota B, dan juga setiap anggota B merupakan anggota di A. Contohnya, A memiliki anggota 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan X, di mana X kecil dari 9, X bilangan cacah. Himpunan B jika dituliskan dengan metode tabulasi, maka didapat dengan B memiliki anggota 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dengan memperhatikan anggota-anggota pada A dan B, maka jelas A sama dengan B. Contohnya, misalkan C sama dengan C memiliki anggota A, B, C, D, dan D memiliki anggota C, A, B. Meskipun setiap anggota di D merupakan anggota di C, akan tetapi tidak setiap anggota di C merupakan anggota di D. Dengan demikian C tidak sama dengan D. Selanjutnya itu himpunan bagian. A dikatakan himpunan bagian dari B, dilambangkan dengan A anggota dari B, yaitu dilambangkan seperti yang digambar, jika dan hanya jika setiap anggota di A merupakan anggota di B. Jika A anggota B digambarkan dengan menggunakan diagram Venn, maka didapatkan sebagai berikut, yaitu A berada di dalam lingkaran B. Sebagai contoh, bahwa setiap anggota ABC merupakan anggota dari ABCD, dan 2, 4, 6, 8 anggota dari 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. A anggota dari B adalah ekuivalen dengan B superset dari A. Penulisan B superset dari A lazimnya dimaknai sebagai B superset dari A. Definisi 2, A dikatakan himpunan bagian sejati atau proper subset dari BAB jika dan hanya jika setiap anggota di A merupakan anggota di B, dan paling sedikit terdapat satu anggota di B yang bukan merupakan anggota A. Sebagai contoh, perhatikan bahwa 1, 2, 3, 4, 5 merupakan anggota dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Akan tetapi ABC
tidak merupakan anggota dari CAB. Baiklah, itulah hasil diskusi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Ilham Adiah. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Hafiz. Penjelasan selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Ilham Adiah. Kepada Ilham, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Adiah. Akan melanjutkan presentasi kelompok yang dibacakan oleh Hafiz. Yang ketiga, himpunan lepas. Himpunan A dan himpunan B dikatakan lepas atau disjoin jika dan hanya jika tidak terdapat anggota bersama pada himpunan A dan himpunan B. Atau dengan kata lain, himpunan A dan himpunan B dikatakan lepas jika A irisan B bernilai yang tidak ada nilai atau bisa dibaca P. Simbol A irisan B menyatakan irisan dari A dan B. Contohnya, misalkan A dengan anggota A, B, C, D, dan E, dan B memiliki anggota F, H, I, J, K, maka didapatkan bahwa A irisan B adalah kosong atau dibaca P. Karena A irisan B, maka A dan B merupakan himpunan yang lepas. Yang keempat, himpunan bersilangan. Himpunan A bersilangan dengan B jika dan hanya jika A irisan B bukan memiliki himpunan kosong. Atau dengan kata lain, irisan dari kedua himpunan tersebut tidak kosong. Berikut adalah deskripsi dari A bersilangan B, yaitu pada himpunan semesta S terdapat dua himpunan bagian A dan B yang saling beririsan. Contohnya, misalkan A memiliki anggota A, B, C, D, E, F, dan B memiliki anggota D, E, F, G, H, I, maka didapatkan bahwa A irisan B yaitu memiliki anggota D, E, F. Karena A irisan B memiliki nilai yaitu D, E, F, maka himpunan A dan himpunan B merupakan himpunan yang bersilangan. Yang kelima, himpunan ekuivalen. Himpunan A ekuivalen dengan himpunan B dilambangkan dengan A sebanding B. Jika dan hanya jika banyaknya anggota dari A sama dengan banyaknya anggota B. Atau N dalam kurung A sama dengan N dalam kurung B. Contohnya, himpunan A memiliki anggota 1, 3, 5, 7, 9, 11. Dan himpunan B memiliki anggota A, B, C, D, E, F. Maka nilai A adalah 6 dan nilai B adalah 6. Maka himpunan A sebanding dengan himpunan B. Yang keenam, himpunan kuasa, coercet. Himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan P dalam kurung A. Adalah suatu himpunan yang anggotanya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A sendiri. Contohnya, himpunan A dengan anggota A, B, C. Himpunan bagian dari A adalah A, dalam kurung A, dalam kurung B, dalam kurung C, dalam kurung A dan B, dalam kurung A dan C, dalam kurung B dan C, dan dalam kurung A, B, C. Sehingga P dalam kurung A adalah dalam kurung A, dalam kurung B, dalam kurung C, dalam kurung AB, dalam kurung AC, dalam kurung BC, dalam kurung ABC. Sekian dari presentasi saya. Dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ilham atas penjelasannya. Selanjutnya yaitu penjelasan dari Septi Maria. Kepada Septi, dipersilahkan.
Baiklah, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Septimer Hasibuan, NIM 21029039. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang operasi pada himpunan. Yang mana operasi pada himpunan ini ada 4. Yang pertama, irisan atau intersection. Yang kedua, gabungan atau union. Yang ketiga, komplement. Dan yang keempat itu adalah selisih himpunan. Baiklah, yang pertama adalah irisan. Yang mana irisan dari A dan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota dari himpunan A dan sekaligus anggota himpunan B. Sebagai contohnya itu, misalkan himpunan A memiliki anggota A, B, C, D, E, dan F, dan himpunan B memiliki anggota A, E, dan G, maka irisan dari himpunan A dan B adalah AE. Diagramnya sebagai berikut, yang mana pada himpunan S memuat himpunan A dan himpunan B, yang mana anggota dari himpunan A ini adalah A, B, C, D, E, dan F, dan anggota dari himpunan B ini adalah A, E, dan G. Daerah yang diarsir menyatakan irisan dari himpunan A dan himpunan B. Contoh yang kedua, misalkan himpunan A yang memiliki anggota A, B, C, D, E, dan F, dan himpunan B memiliki anggota G, H, I, dan J, maka irisan himpunan A dan B adalah himpunan kosong. Diagramnya adalah sebagai berikut, yang mana himpunan pada S memuat himpunan A dan himpunan B, yang mana anggota dari himpunan A ini adalah A, B, C, D, E, dan F, dan anggota dari himpunan B adalah G, H, I, dan J. Karena irisan himpunan A dan B adalah himpunan kosong, maka tidak ada daerah yang diarsir. Yang kedua, gabungan atau union. Yang mana definisinya, gabungan antara himpunan A dan himpunan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya itu merupakan anggota himpunan A atau anggota himpunan B. Contoh 1, misalkan himpunan A memiliki anggota A, B, C, D, E, dan F, dan himpunan B itu memiliki anggota A, E, dan G, maka gabungan dari himpunan AB adalah A, B, C, D, E, F, dan G. Diagramnya adalah sebagai berikut, yang mana himpunan pada S itu memuat himpunan A yang beranggotakan A, B, C, D, E, F, dan himpunan B yang beranggotakan A, E, dan G. Daerah yang diarsir menyatakan gabungan dari himpunan A dan himpunan B. Yang kedua, misalkan himpunan A yang memiliki anggota A, B, C, D, E, dan F, dan himpunan B memiliki anggota G, H, I, dan J. Maka gabungan himpunan AB adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan J. Diagramnya adalah sebagai berikut, yang mana himpunan S memuat himpunan A yang beranggotakan A, B, C, D, E, dan F, dan B beranggotakan G, H, I, dan J. Daerah yang diarsir menyatakan gabungan dari himpunan A dan himpunan B. Yang ketiga, komplement. Definisi diberikan himpunan universal semesta S dan himpunan A, yang mana A himpunan bagian S, komponen dari A dilambangkan dengan A aksen, adalah himpunan semua objek di S yang tidak termasuk di A. Contohnya itu, misalkan S memiliki anggota 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Dan B memiliki anggota 1, 3, 5, 7, dan 9. Maka B adalah himpunan bilangan S selain B.
yaitu B aksen sama dengan 0, 2, 4, 6, 8, dan 10. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Septi atas penjelasannya. Selanjutnya itu penjelasan dari Nabila Nuraisyah. Pada Nabila dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan materi yang akan saya jelaskan tersebut. Yang mana materinya lanjutan dari sesi tadi. Saya Nabila Nur Aisyah dengan NIM 21029167 akan menjelaskan tentang selisih himpunan dan juga tentang dan juga selanjutnya. Yang keempat yaitu selisih himpunan. Selisih dari A dan B dilambangkan dengan A kurang B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota dari himpunan A tetapi bukan merupakan anggota dari himpunan B. Sebaliknya pun begitu. Apabila ditanya selisih dari B dan A, maka dilambangkan dengan B kurang A adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota dari himpunan B tetapi bukan merupakan anggota himpunan A. Nah, di bawah ini terdapat diagram Venn-nya, yaitu A kurang B sama dengan X adalah himpunan dari X elemen A dan X tidak elemen B. Yang dimana himpunan A yang diarsir tersebut adalah merupakan himpunan A tetapi bukan merupakan anggota himpunan B. Contohnya, misalkan A sama dengan A, B, C, D, E, F, dan B sama dengan A, E, G, maka A kurang B sama dengan B, C, D, F. Diagram Venn-nya adalah sebagai berikut, di mana himpunan A, B, C, D, F, dan himpunan B, G, dan irisannya terdapat A dan E, maka di sana terdapat arsiran, yang dimana tersebut adalah diagram yang diarsir menyatakan A kurang B. Selanjutnya, sifat-sifat operasi pada himpunan. Yang pertama, sifat identitas, yaitu A gabungan himpunan kosong sama dengan A. Yang kedua, sifat dominasi, A irisan himpunan kosong sama dengan himpunan kosong. Yang ketiga, sifat komplement, A gabungan dari A aksen sama dengan semesta. Yang keempat, sifat idempoten, A gabungan A sama dengan A. Yang kelima, sifat penyerapan, A gabungan di dalam kurung A irisan B sama dengan A. Yang keenam, sifat komutatif, A gabungan B sama dengan B gabungan A atau A irisan B sama dengan B irisan A. Yang ketujuh, sifat asosiatif, A gabungan dalam kurung B gabungan C sama dengan dalam kurung A gabungan B tutup kurung gabungan C atau A irisan dalam kurung B irisan C sama dengan dalam kurung A irisan B irisan C. Sifat distributif, A gabungan dari B irisan C sama dengan A gabungan B irisan A gabungan C atau A irisan dalam kurung B gabungan C sama dengan A gabungan B A irisan B gabungan dengan A irisan C. 9. Sifat De Morgan, dalam kurung A gabungan B aksen sama dengan A aksen irisan B aksen atau dalam kurung A irisan B tutup kurung aksen sama dengan A aksen gabungan B aksen. Yang ke-10, sifat komplement kedua, himpunan kosong aksen sama dengan semesta atau semesta aksen sama dengan himpunan kosong. Sekian materi dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator.
mendengarnya. Apakah ini dibuka sesi pertanyaan? Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 1. Apakah di antara teman-teman ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok kami? Dipersilakan. Baik, kepada teman-teman, apakah ada yang ingin dipertanyakan tentang materi dari kelompok kami? Nggak ada yang nanya nih, udah pada ngerti semua berarti. Berarti udah selesai dong kuliahnya. Anggota kelompoknya boleh nanya nggak, Bu? Oh, mau nanya ke Ibu? Ibu. Oh iya, silakan. Itu kan ada materi himpunan kuasa ya, Bu. Nah, himpunan kuasa itu kan katanya himpunan kuasa itu himpunan bagian dari himpunan itu. Nah, di situ tapi dimasukin juga himpunan kosong sama himpunan itu sendiri. Nah, yang ingin Rio tanya tuh, himpunan kosong tuh bagian dari himpunan nggak sih? Iya, himpunan kosong itu adalah bagian dari semua himpunan. Kalau misalnya himpunan bagian dari 1 dan 2 itu himpunan kosong, himpunan 1, himpunan 2, dan himpunan 1 dan 2. Jadi himpunan kosong itu merupakan himpunan bagian dari semua himpunan. Berarti kalau misalnya ada himpunan 1, 2, 3 nih, Bu. Terus himpunan lainnya juga 1, 2, 3 itu masuk bagian juga dan juga masuk sama juga, Bu. Iya, subset dari dirinya sendiri kan ya kan? Subset dari dirinya sendiri dan himpunan kosong. Setiap himpunan kuasanya tuh berarti himpunan bagian dari himpunan itu sendiri ya. Terima kasih, Bu. Ini malah yang lain, ini nggak ada yang mau bertanya ini. Atau udah ngerti materinya semua? Ini kan membahas tentang apa ya? Pengertian himpunan ya. Pengertian himpunan, terus sama jenis-jenis himpunan dan cara menyatakan himpunan. Apa karena materinya lumayan ringan gitu, jadi udah ngerti semua? Gak ada yang mau ditanyakan gitu? Kalau udah berarti udah selesai. Ibu yang nanya kalau gitu ke mahasiswa. Kumpulan pasir di pantai itu himpunan bukan? Kumpulan pasir di pantai. Tadi kan kelompok 1 menyatakan mana yang bukan himpunan, mana yang himpunan ya. Tadi kalau Ibu tidak salah dengar, kalau yang himpunan itu yang bisa anggotanya itu dicacah dan dipastikan. Ya. Kemudian kalau yang bukan himpunan itu yang tidak yang tidak bisa ditentukan dengan pasti anggota-anggotanya tadi. Nah, sekarang kumpulan pasir di pantai. Pertanyaan Ibu nih untuk seluruh mahasiswa ya. Bukan hanya kelompok penyaji ya. Itu himpunan atau bukan? Himpunan, Bu. Iya, Bu. Himpunan? Iya, Bu. Himpunan tak hingga. Himpunan? Tak hingga. Tak hingga. Kenapa begitu?
Hasim. Karena bisa dicacah pasir aja dimasukkan dalam himpunan itu. Kan di pantai juga ada batu, ada kerang, Bu. Nah, itu nggak bisa dimasukkan. Ini pasir aja dimasukkan semuanya gitu, Bu. Itu ya. Yang lain? Sama himpunan soalnya mikirnya kalau yang bukan himpunan tuh yang kalau Ria ya bukan himpunan tuh dia yang relatif aja beda-beda tiap orang. Makanya himpunan pohon yang tinggi. Soal tinggi kan beda-beda gitu, Bu. Jadi tiap orang nggak bisa menganggap itu tinggi juga. Kalau pasir kan pasti setiap orang menganggap itu juga pasir. Jadi itu. Kalau pohon yang tinggi, setiap orang punya penilaian tersendiri untuk yang tinggi, ukuran tinggi bagi seseorang itu beda-beda ya. Bagi Rio mungkin pohon kelapa udah tinggi gitu ya. Mungkin bagi Natasha itu belum tinggi karena misalnya pernah lihat pohon yang lebih tinggi dari itu misalnya gitu. Jadi nggak bisa kita himpun gitu ya. Gitu. Tapi kalau himpunan pasir di pantai itu adalah himpunan tak hingga gitu. Iya, Bu. Karena pasir itu semua orang punya pengetahuan yang sama tentang himpunan. Ya, karena sifatnya itu, Bu. Diketahui secara jelas gitu kan. Anggotanya tuh udah jelas. Oh gitu. Itu ada sumbernya gitu. Atau menurut pandangan pribadi. Kalau ada sumbernya sih oke, coba. Yang tadi Abah Hazim sama Bagas sama Rio gitu ya, sama teman-teman yang lain juga kan menyatakan bahwa pasir di pantai itu adalah himpunan tak berhingga. Nah, silakan di-searching dulu melalui internet boleh, melalui buku-buku boleh ya, atau melalui website boleh. Nah, berarti itu kan ada sumber yang memperkuat pendapatnya kalau memang ragu. Nah, itu kan apa namanya brainstormingnya ya, ketika Ibu materinya udah dipaparkan ternyata masih ada yang ragu. Kalau kemarin kalau kalian sebelumnya jawab itu bukan himpunan karena apa itu anggotanya nggak jelas katanya, pantai mana gitu. Pantai kan banyak, nah kan perspektifnya beda-beda tuh. Mau pantai, masa kita harus menghimpun seluruh pantai yang ada di dunia gitu. Nah, itu lagi tuh yang kemarinnya, sesi kemarin Ibu ajar. Katanya itu bukan himpunan. Nah, coba di searching mana yang benar pendapatnya. Kalau Hazim ya pokoknya pasir, Bu, gitu kan. Pasir kan semua orang mendefinisikan pasir itu sama aja gitu. Tapi memang tidak bisa dihimpun karena banyaknya itu tak berhingga gitu. Jadi itu adalah himpunan tak berhingga. Nah, coba di searching sekarang. Yang mana yang benar? Ada yang udah ketemu sumbernya? Ibu, kelas yang sebelumnya Ibu bilang itu kan jawabnya bukan himpunan ya, Bu? Bukan himpunan katanya. Mungkin mereka tuh salah penafsiran, Bu. Karena mereka bilang pantai yang mana, padahal objeknya itu pasir gitu kan. Kalau mereka menafsirkan pantai yang mana, harusnya himpunan pantai yang ada di Indonesia misalnya gitu. Kalau berdasarkan dari modul, contohnya kan himpunan buah-buahan. Itu termasuk himpunan karena dapat didefinisikan secara jelas dan diketahui secara umum. Maka sifatnya objektif. Kalau bukan himpunan itu, dia masih belum dapat didefinisikan dengan jelas karena sifatnya subjektif. Contohnya kan di modul itu himpunan orang imut misalnya. Imut itu kan relatif, Bu, tergantung orang. Ada orang yang lain belum tentu menganggap dia imut gitu, Bu. Kalau menurut Azim gitu. Ya, kalau pasir itu semua orang punya pandangan yang sama tentang pasir gitu ya. Nah, ya bisa jadi kumpulan buah gitu ya. Kumpulan buahnya terserah yang mana aja nih, himpunan buah gitu. Apalagi kalau dispesifikkan ya himpunan buah apel gitu ya.
Nah, itu kan lebih apalagi lebih terspesifik. Nah, sekarang ada nggak yang ketemu sumber biar biar apa namanya biar apa yang diungkapkan itu menjadi kuat gitu. Kita nggak ragu-ragu. Boleh dari buku, boleh dari. Kalau di modul Ibu ada nggak yang pasir itu, yang pasir gula ada nggak? Himpunan pasir, himpunan gula, nggak ada ya? Buah Kalau ya? yang bukan himpunan tuh yang cantik, yang baju cantik sama wanita cantik. Iya. Nah, kalau itu kan memang jelas ya. Itu kan subjektivitasnya tinggi, memang tidak kita baju yang cantik. Orang yang tomboy mungkin baju gaun nggak cantik. Bagi orang yang feminin mungkin baju gaun itu adalah baju yang cantik gitu ya. Nah, kan punya definisi yang berbeda-beda. Nah, kalau yang begitu itu memang bisa kita apakan bersama-sama. Tapi bagi yang pasir ini nih, Ibu juga jadi jadi ragu. Tapi kalau di modul Ibu kasih buah gitu ya. Nah, sekarang coba cari sumbernya. Ada nggak? Yang ketemu begitu. Nah, tuh Ibu dapat langsung. Ada yang dapat? Manakah di antara himpunan berikut yang merupakan himpunan tak hingga? Ya. Himpunan pasir yang ada di pantai. A gitu ya. A. Himpunan pasir di pantai. B. Himpunan hewan buas. Oh, itu yang Himpunan pasir pantai, Bu. Himpunan? Kalau himpunan Pasir hewan pantai. buas? Rasanya kalau himpunan hewan buas ini sudah didata sama apa ya, Bu? Sama yang di lingkungan gitu, Bu. Kayak misalnya kan himpunan penduduk di Indonesia aja sudah didata gitu sama BPS gitu, Bu. Kalau untuk himpunan hewan ini kan juga udah didata sama ahli biologi gitu, Bu. Banyaknya udah ada gitu. Kalkulasinya udah ada ya. Nah, jawabannya itu memang A. Penjelasannya karena pasir itu kan tidak bisa dihitung. Nah, itu jawabannya, alasannya. Jawabannya A, karena pasir itu memang tidak bisa dihitung. Nah, begitu. Kalau di sumber yang Ibu baca, sekarang sumber mahasiswa. Mahasiswa kan teman-teman juga ya, mahasiswa teman-teman juga. Ada yang ketemu dengan contoh itu soal literasi matematis untuk anak SMP kelas 3 ternyata yang begitu-begitu. Ada lagi yang ketemu selain itu, Ibu? Dapat yang berarti iya ya. Berarti pasir itu memang iya lagi kemarin jawabannya itu bukan himpunan, di lokal yang satu lagi. Berarti harus nyari ke referensi. Betul juga tuh bukannya. Tapi kalau hewan buas walaupun banyak gitu ya, tapi udah ada yang yang mendata gitu ya. Jadi banyaknya itu sudah bisa ditentukan. Tadi dengan apa tuh di-compare sama Hazim? Dengan apa? Himpunan orang apa tadi? Yang mana, Bu? Himpunan banyaknya manusia. Apa tadi? Bagas salah. Ya, Bu, himpunan penduduk Indonesia misalnya, Bu. Kan tiap tahun dihitung terus ada yang lahir, ada yang mati. Himpunan penduduk Indonesia ya, walaupun banyak tapi udah dihitung sama orang gitu ya, Bagas. Ini Bagas sama Hazim ada hubungan saudara. Ada mirip-miripnya sedikit-sedikit ya nggak? Atau Ibu yang salah? Bingsulnya mungkin, Bu. Oh gitu. Ibu ngeliatnya dari Zoom, kalau langsung nggak tahu mirip apa enggak, biasanya bisa. Ini 2021 ya, semoga tahun depan ya kayaknya ya bisa ketemunya di kampus kali. Udah ini ya begitu.
Kemudian cara menyatakan himpunan itu tadi udah dikemukakan juga oleh kelompok penyaji, ada dengan apa tadi? Mendaftarkan semua anggotanya, bisa ya. Kemudian dengan apa lagi? Pencirian atau deskripsi. Deskripsikannya, Bu. Hmm? Mendeskripsikan. Mendeskripsikan, kemudian dengan Simbol-simbol. terus satu lagi, Selanjutnya. ada berapa sih? 4 apa 3? Cara menyatakan himpunan. 3 sih. 3, Kak. Ibu cek ke audiens lah kalau gitu ya, kan nggak ada yang nanya nih. Berarti udah ngerti kan ya? Siapa ya? Yaumil, Ihsan. Tadi dari kelompok penyaji, cara menyatakan himpunan ada berapa Yaumil dan apa aja. Dan contohkan satu himpunan, terus sebutkan cara menyatakannya. Yaumil Ihsan. Cara menyatakan himpunan yang tadi ada 3. Dengan cara apa ketemu tadi? Deskriptif. Dengan cara deskriptif, contohnya digunakan dengan kurung kurawal. Seperti himpunan A adalah A, B, C, D, dan E, dan maka bentuk himpunannya A sama dengan dalam kurung kurawal A, B, C, D, dan E. Berikutnya dengan cara apa tadi? Dengan cara namanya nggak ingat, Bu, yang pakai dengan tanda syarat itu, yang dalam kurung kurawal X hingga X elemen. Hingga bacanya tuh. Kalau Ibu bacanya di mana atau hingga bacanya? Tadi kelompok penyaji gimana bacanya tuh? Itu namanya apa? Hah? Itu pencirian, Bu, yang deskriptif. Apa? Itu nama itunya, Bu, caranya. Yang garis miring itu. Tadi apa yang dibaca sama Yaumil tadi? Sedemikian sehingga. Sedemikian sehingga. Kalau kelompok penyaji gimana? Coba ditampilin lagi slide-nya, Rio, yang cara menyatakan himpunan. Itu masuk kan ke kelompok ini kan ya, materinya ya? Ada yang mendaftarkan seluruh anggotanya. Tadi udah disebut. Itu sama dengan apa? Dengan mendeskripsikan nggak? Yang cara merincikan itu. Iya, terbalik berarti, Bu. Yang deskriptif, yang tabulasian tadi, yang kedua itu baru yang deskriptif. Ya, yang kedua itu deskriptif. Cara mendaftarkan, tunggu, jangan balik. Mendaftarkan seluruh anggotanya itu berarti menghimpun satu-satu gitu ya? Anggotanya gitu ya? Misalnya, apa nih contohnya? Oh, ini langsung ke ini ya, langsung ke apa namanya, langsung ke contoh yang begitu ya. Misalnya begini tuh. Himpunan bilangan asli yang kurang atau himpunan bilangan asli prima. Oh, dari kalimat awal gitu ya. Itu gimana ini tuh? Oh, ada. Oh, ini oke. Udah dibuat contoh ya ini. A adalah himpunan bilangan cacah lebih dari 1 dan kurang dari 8. Berarti kalau dengan cara yang pertama tadi dibuat semua anggotanya gitu ya, mendaftarkan sebuah, itu namanya cara tabulasi ya? Ya, atau pendaftaran. Atau mendaftarkan seluruh anggotanya gitu ya. Nah, itu kan beda dengan cara deskripsi ya. Beda ya. Ini Ibu ada yang lebih familiar rasanya dengan cara deskripsi ini? Ada nggak nama lainnya dari cara deskripsi itu? Pencirian, Bu. Hah? Cara pencirian. Pencirian. Bukan. Deskripsi juga. Ada nggak? Notasi, Bu. Notasi. Notasi himpunan. Itu yang lebih familiar. Cara dengan notasi himpunan.
Ya, yang lebih di SMP, kayaknya di SMA itu cara mendaftarkan seluruh anggotanya dengan cara notasi gitu ya, atau ini nama lainnya cara deskripsi, terus apa tadi Mencirikan. ada garing mencirikan. Nah, itu bacanya gimana? Coba dibaca yang A itu Yaumil, Ihsan. Himpunan A adalah X sedemikian sehingga X di antara 1 dan 8 dengan X elemen bilangan cacah. Coba Bagas baca. Himpunan A, anggota himpunan A yaitu X di mana X besar dari 1 dan X kecil dari 8, kemudian X elemen bilangan cacah. Terus coba baca Natasha Pratiwi. Yang mana, Bu? Yang A, Bu? Yang dengan notasi atau dengan deskripsi itu. Himpunan A adalah X, di mana X lebih dari 1 dan X kurang dari 8. X merupakan elemen bilangan cacah. Terus lagi, ada 3 orang tapi 3 juga beda cara bacanya ya. Coba Rio. Kalau Rio, himpunan A adalah X sedemikian rupa sehingga X itu di antara 1 dan 8 dengan X merupakan elemen bilangan cacah. Ya, itu benar semua nggak cara bacanya atau ada yang perlu dikoreksi? Dari Yaumil, Bagas, Natasha, sama Rio, itu ada yang perlu dikoreksi nggak cara bacanya? Atau udah benar semua? Sama semua kalau menurut Rio. Benar semua variasi cara bacanya ya. Tapi ada Ibu pernah mendengar sebuah seminar tapi nggak tahu itu benar atau salah gitu ya. Cara baca tanda itu kecil atau kurang? Kecil dari, kurang dari, atau besar dari, lebih dari. Bukannya sama aja, Bu? Kecil, dah. Nah, itu kan pendapat individu ya. Pendapat. Coba Rio bikin angka 5 di situ besar-besar. Angka 5 besar-besar. Di tempat yang kosong aja. Boleh di slide itu. Ini sebagai perspektif sih, cara pandang aja sebenarnya, tapi tetap aja digunakan sama orang seperti itu. 5. Tapi besar gitu, pakai ini aja. Oh, boleh diperbesar angkanya ya. Kemudian buat angka 5 kecil-kecil. Atau bukan. Angka 8 kecil banget hurufnya. Di situ juga angka 8. Terus taruh di samping 5 itu. Boleh di kanannya atau di kirinya. Kalau di kanannya berarti, nah itu. Itu bisa nggak Ibu buat, Ibu katakan 5 besar dari 8? Bentuknya bisa sih, Bu. Ya? Besar gitu. Itu 5 besar dari 8 nggak? Dari bentuk iya, Bu. Tapi kalau dari nilai enggak. Iya, kalau dari ukurannya iya, Bu. 5 besar. Kalau nilainya? Selain besar tadi apa, Bu? Lebih. Kan kecil kurang. Kan padanan katanya. Kalau besar itu lebih. Nah, itu pernah Ibu baca, mendengar ikut seminar bagaimana mengkomunikasikan simbol matematika dengan baik gitu ya. Nah, itu kebetulan pematerinya itu salah satu dosen ITB. Nah, dibilang kalau guru sebenarnya bilang 5 kecil dari 8. Nah, kalau angkanya 5 tuh besar, ukurannya tuh itu enggak benar itu, bilang gitu kan. 5 itu lebih besar dari 8, jadi dibuat 5 gede-gede ya.
Jadi cara bacanya, walaupun Ibu sebenarnya juga familiar dengan, karena diajarin sama guru SMP dan SMA juga, guru kuliah juga, dosen di perkuliahan juga begitu ya. Ngajarinnya sama, kecil dari, besar dari, jadi sampai sekarang tuh selalu ke bawah gitu. Nah, katanya biasakan kalau membuat apa, mengkomunikasikan simbol itu, misalnya 5 kurang dari 8. Nah, itu kan kalau begitu kan memang 5 itu memang kurang dari 8 gitu. Misalnya, jadi kalau ada yang membantah seperti itu pun nggak bisa gitu. 8 lebih gitu. Jangan 8 lebih dari 5, tapi jangan 8 besar dari 5 gitu, tapi 8 lebih dari 5. Jadi tempatkan padanan katanya itu, biasakan mulai dari sekarang katanya. Tapi Ibu nggak biasa kesebut juga sih dalam pembelajaran tuh, besar kecil, apalagi ngajar kalkulus yang pertidaksamaan gitu ya. Nggak terbiasa juga menyebutnya dengan kurang dari dan lebih dari, karena udah kebiasaan besar dari, kecil dari. Tapi dicoba aja kalau memang cara pandang ada yang begitu ya. Tapi kalau dipikir-pikir sih sepertinya bisa benar juga logikanya. Kalau besar dan kecil itu sih ukuran ini ya, ukuran kuantiti kan, ukuran. Nah itu ya, itu dengan notasi. Terus yang ketiga dengan apa, Rio? Ya, yang itu yang mana ya? Cara menyatakan Ini himpunan. di sini 4 tuh ada di Oh, yang ada. ini tuh yang simbol baku yang Rio tangkap tuh kayak yang Ibu sebutin yang ini tadi di contoh yang ini. Kalau Rio nangkapnya dari sini, jadi dia tuh dari kalimat misalnya A adalah himpunan bilangan asli atau caca yang dikasih interval gitu. Atau nggak dikasih interval, itu masuk simbol baku gitu. Kalau Rio nangkapnya gitu. Jadi yang ketiga, simbol-simbol baku itu terdapat sejumlah simbol. Ini bukan terlalu familiar ya kalau di sekolah sih. Satu lagi apa tuh? Mendaftarkan anggotanya dengan konotasi. Satu lagi dengan kata-kata ya? Kata-kata beda nggak? Kata-kata ada nggak? Kalimat cuman dengan kata-kata simbol baku. Ya kalau lebih tepat sih pakai kata kalimat itu Ya kata-kata. Kok simbol-simbol baku tuh masih simbol. Dengan terdapat sejumlah simbol baku yang menyatakan suatu himpunan biasanya dengan menggunakan huruf kapital dan dicetak tebal. Kan ini kata-kata ya, himpunan bilangan asli, himpunan bilangan bulat positif, himpunan bilangan bulat Z, himpunan bilangan rasional. Coba sekarang searching lagi di buku boleh, di website boleh ya. Cara-cara menyatakan himpunan. Kalau yang lebih familiar itu kan dengan apa? Mendaftarkan seluruh anggotanya dengan konotasi, dengan notasi yang X, di mana X tadi X lebih dari 5 kurang dari 8 X anggota atau X elemen bilangan asli misalnya begitu ya. Kemudian dengan kata-kata. Terus ini ada lagi dengan diagram Venn ya, menyatakan himpunan dengan diagram Venn. Nah, coba di searching, boleh dari buku SMP, boleh dari website, boleh dari video YouTube juga boleh. Yang mana cara menyatakan himpunannya? 3 Bu kalau di sini dari Google. Yang pertama kan mendaftarkan anggotanya, kayak yang awal tadi tabulasi. Terus yang kedua yang Ibu tadi yang ini menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya, kayak himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 2 dan kurang dari 10 misalnya gitu. Terus yang terakhir ada yang pakai notasi, menuliskan notasi pembentuk himpunan. Berarti kesimpulannya, berarti yang simbol-simbol ini nih masuk notasi ya Bu, kayak misalnya X elemen asli tapi jadi X elemen gitu terus N gitu kan. Ya, Soalnya kurang tepat penyebutannya. Coba. Tapi ini dapat dari modul Ibu ya? Atau dari mana? Di Google ada Bu. Oh, di Google. Di modul Ibu ada juga, Bu. Di modul Ibu ada juga. Kalau di modul Ibu apa yang ada? Itu 3, Bu.
Apa Kayaknya yang simbol-simbol baku tuh sama dengan itu, Bu. Dengan menyatakan sifat atau karakteristik yang dimiliki anggotanya. Jadi kalau di modul Ibu ada 3 apa aja tuh? Coba disebutkan. Yang pertama dengan mendaftarkan anggotanya atau tabulasi. Yang kedua dengan menyatakan sifat atau karakteristik yang dimiliki anggotanya. Yang ketiga dengan notasi pembentuk himpunan. Ya. Nah, nanti ini sumbernya di mana kan kalau kita kan nggak boleh menyalahkan juga ya kalau ada bukunya, ada sumbernya yang bilang begitu simbol-simbol baku. Tapi kalau ke simbol-simbol dengan sifat yang dimiliki itu agak jauh gitu ya, sifat dan simbol-simbol. Kalau simbol-simbol itu lebih ke notasi nggak sih? Nah, coba dipikirkan Ya, lagi benar-benar. Iya, Bu. Elaborasi lagi, misalnya dari sumber ini bagaimana, dari sumber ini bagaimana, dari sumber yang ini bagaimana, gitu ya. Nah, terus dengan diagram Venn, itu maksudnya gimana ya dengan diagram Venn? Ini untuk penulis ini, Bu. Pembuatan apa sih? Apakah itu cara menyatakan himpunan gitu? Nah, misalnya himpunan bilangan asli, misalnya gitu. Bagaimana cara menyatakan himpunan itu dengan diagram Venn? Himpunan bilangan Jadi, asli. kalau himpunan, kalau diagram Venn itu lebih dari satu himpunan gitu. Apakah begitu? Atau coba buat petak aja dulu. Petak. Enggak bisa. Bikin petak dulu aja. Bikin Bisa. segi 4. Itu nggak usah dihapus ya, di tempat kosong aja. Tambah enter 1 ini itu, enter 1 slide. PT-nya di enter 1 gitu. Coba itu. Coba Rio buat diagram Venn-nya ya. Itu himpunan bilangan asli yang kurang dari 5. Himpunan bilangan asli yang kurang dari 5. Coba buat diagram Venn. Himpunan bilangan asli yang kurang dari 5. Berarti ini. Maaf Bu, Ya, boleh saya memperlurus tentang cara menyatakan himpunan tadi Bu? boleh ya, silakan. Kenapa Yongwin? Berdasarkan buku yang saya baca tentang logika dan himpunan, penulis Dr. Sukiman, cara menyatakan himpunan itu ada 2 Bu. Cara yang seperti yang ada tadi, cara tabulasi dan cara notasi Bu. Nah, sedangkan untuk menggambarkan kedua cara tersebut digunakan diagram Venn. Jadi caranya ada 2 dan cara menggambarkannya dengan diagram Venn. Ya, Bu. Ya. Berarti boleh kan menyatak atau menggambarkan sebuah himpunan itu dengan diagram Venn atau menyatakan. Coba ini diagram Venn itu gimana sih biasanya yang lebih familiar? Yuk, menulis 1, 2, 3, 4, 5 tuh. Apakah pakai titik, noktah gitu? Atau boleh dikoma-komain gitu di dalam listnya? Titik biasanya noktah Bu. Di kirinya gitu kan. Ya, nah tanggap.
Ya, Bu. Tapi kan himpunan bilangan asli kurang dari kurang 5. Ya, kurang dari. Udah, yuk. Oke. 1, 2, 3. Itu kan bisa, kalau semestanya apa? Berarti himpunan bilangan asli kan ya? Himpunan semestanya. Kemudian apa namanya? Kan bisa digambarkan. Jadi mungkin sumber yang dia baca juga ada salah satunya cara mendaftarkan anggota itu dengan diagram Venn. Itu kan boleh-boleh aja tergantung sumbernya. Kalau sumber sini 3, kalau sumber sini 2. Nah, tadi ada pula tadi Yaumil ada sumber buku yang dibacanya. Ada yang untuk mendaftar ada 2, kemudian dibagi untuk menggambarkannya tuh diagram Venn. Nah, selagi masih ada sumber dan selagi masih ada buku tuh it's okay aja, boleh-boleh aja yang mana yang mau apa nama tuh yang mau diikuti. Yang penting kita punya rujukan gitu ya. Terus apa lagi materinya kelompok ini setelah mendaftarkan? Tadi Ibu dengar apa tadi ya? Himpunan kosong ya. Oh, jenis-jenis himpunan, himpunan kosong, himpunan semesta gitu ya. Kemudian apa tadi lagi tuh? Kalau Himpunan, jenis-jenis himpunan 2 tuh aja. Himpunan kosong sama himpunan semesta. ya, Bu, dari sumbernya gitu. Kalau yang relasi nanti ada gampang sama, terus himpunan bagian gitu. Ada lagi nggak yang punya referensi tentang jenis-jenis himpunan selain himpunan kosong dan himpunan semesta? Himpunan tak hingga sama yang himpunan terhingga, Bu. Kan ada lagi tuh himpunan tak hingga sama himpunan berhingga ya. Terus apa lagi? Himpunan kuasa, Bu. Himpunan kuasa. Itu tadi ada Ibu lihat-lihat tadi himpunan kuasa, tapi di bagian apa tuh? Relasi antar himpunan. Di bagian apa? Relasi antar himpunan. Relasi antar himpunan. Oh, itu dimasukkannya ke relasi antar himpunan. Tapi boleh-boleh aja sih mau kan himpunan kuasa itu termasuk jenis-jenis himpunan. Kalau dipandang sebagai cara melihatnya atau kacamatannya itu bahwa itu adalah disebut dengan himpunan gitu ya. Nah, tapi kalau dipandang kalau relasi dari himpunan kuasa dari himpunan ini apa? Nah, gitu kan? Bisa juga tuh dipandang dari relasi antar 2 himpunan kan, himpunan kuasa dari himpunan A apa gitu kan. Nah, jadinya ke relasi antar 2 himpunan. Tapi kalau himpunan berhingga dan himpunan tak berhingga itu mungkin bisa
diletakkan posisinya di jenis-jenis himpunan gitu ya, selain himpunan kosong dan himpunan kuasa. Nah, apalagi yang punya bentuk lain dari jenis-jenis himpunan? Oh. Himpunan bagian, Bu. Himpunan bagian. Nah, itu kan bisa jadi ke relasi antar dua himpunan ya, himpunan ini. Sebutkanlah himpunan bagian dari, nah bisa jadi ke jenis-jenis himpunan. Nah, sekali lagi itu tergantung kepada sumber kan. Nah, terus apa lagi tuh? Yang ini apa nih yang Rio buka nih sekarang tuh apa? Relasi ya, relasi antar himpunan. Apa? Itu dua. Ya, relasi antar himpunan. Nah, relasi antar himpunan ada apa aja tuh? Ada yang sama. dan yang sama berarti A sama dengan B gitu ya. Terus himpunan bagian gitu ya. A bagian dari B, A tidak bagian dari B. Terus himpunan lepas. Himpunan saling lepas yang enggak ada hubungannya gitu ya. Terus himpunan bersilangan atau bersilangan. Himpunan bersilangan itu apa tuh maksudnya? Berarti himpunan bersilangan itu nama lainnya himpunan yang saling beririsan gitu. Itu bersilangan ya namanya di sumber yang dibaca ya. Nah. Himpunan A irisan B tidak kosong, atau dengan kata lain irisan dari kedua himpunan tersebut tidak kosong. Berikut adalah deskripsi dari bersilangan dengan B. Nah, Ibu lebih familiar dengan himpunan beririsan sih, tapi bersilangan ini baru dengar juga Ibu. Nah, itu kan nambah lagi tuh. Terus himpunan apa lagi? Ekivalen. Apa bedanya himpunan yang sama dengan himpunan yang ekivalen? Tadi ada reaksinya di atas ya? Ada himpunan sama nggak di atas tadi? Ya, nomor 1, himpunan yang sama. Apa bedanya? Kalau himpunan yang sama tuh baik kardinalnya atau jumlah anggotanya sama dan anggotanya sama kalau himpunan yang sama, walaupun posisinya di mana aja gitu. Sedangkan kalau himpunan yang ekuivalen itu kardinalnya aja atau jumlah anggotanya aja sama. Jadi dia enggak ini. Terserah anggotanya ya. Seharusnya Ibu nanyanya bukan ke Rio berarti ya. Ke ininya, partisipannya berarti ya. Kalau misalnya tadi kan nggak ada yang nanya tuh. Yang mana himpunan yang udah terlanjur dijawab sih. Begitu ya. Berarti himpunan yang sama teh. Himpunan yang seluruh anggotanya sama, tapi kalau ekivalen itu jumlahnya anggotanya boleh bebas. Yang satu A-nya 1, 3, 5, 7, 9, 11 itu ya. Yang satu A, B, C, D, E, F. Nah, itu mahasiswa kata penyanyi. Terus yang tadi ini himpunan kuasa ya. Himpunan kuasanya kan rumusnya apa nih? Banyaknya himpunan kuasa ada tadi dirumuskan. Kalau di itu ada, tapi di ini lupa naruh. Harusnya ada 2 pangkat N. Gitu. Iya, itu benar 2 pangkat N. N itu apa? Banyaknya anggota kan? Banyaknya anggota himpunan. Misalnya ABC nih, berapa banyak himpunan kuasanya? 8. Harusnya ini ada himpunan kosong. Iya, himpunan kosong itu himpunan kuasa tuh. 1, 2, 3, 4, 5, itu udah 8 tuh. Himpunan kosong A, B, C, 4 ya. AB, AC, BC, ABC, nah, itu kan 8 tuh. Kan anggotanya berapa? 3, 2 pangkat 3 kan? Iya betul. 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8. Himpunan kosong itu adalah himpunan bagian atau himpunan himpunan bagian dari setiap himpunan. Himpunan kuasa itu kan banyaknya kan, himpunan bagian dari himpunan itu, termasuk himpunan kosong dan himpunan itu sendiri. Itu udah benar tuh, cuma enggak ditambah di bawah clear-nya. Berarti
ada himpunan kosong, himpunan A, himpunan B, himpunan C, AB, AC, BC, ABC, 8 ya. Kalau yang bawahnya itu apa? Lagi tuh. Bukan PA, yang di bawah itu apa? Kok 2 kali diulang gitu? Ini kan himpunan bagian kayak nyebutin himpunan bagian itu pajak. Nah, ini PA itu ya himpunan kuasanya dinamai PA. Ini. Rio tuh kalau tidak membuat kata-kata himpunan bagian murni, ada nggak pernah dengar itu? Himpunan bagian murni dan himpunan bagian saja. Himpunan sejati yang pernah dengar. Sejati, betul. Salah Ibu. Sejati, himpunan bagian sejati dan himpunan bagian saja. Coba di-searching dulu tuh. Coba himpunan bagian sejati. Kalau memang ragu ya. Ibu tadi tuh lebih ke konsep himpunan bagian berarti ya Rio, yang himpunan kuasa ya, PA. Kosong A, B, C, AB, AC, BC, ABC gitu. Tadi pertanyaannya adalah apakah himpunan kosong dan ABC itu juga merupakan himpunan bagian dari ABC gitu. Nah, Ibu jawabnya iya, tapi ada tuh teoritikalnya yang coba di-searching himpunan bagian sejati. Nah, dan apa beda himpunan bagian saja dengan himpunan bagian sejati? Nah, itu coba di-searching. Kok murni itu sejati, benar tuh istilahnya sejati. Ada dapat Kak? Oh. Gimana? Oh. Dapat, Bu. Apa tuh? Kalau dari ini, dari yang Rio dapat, himpunan bagian sejati itu himpunan bagian selain dari himpunan itu sendiri dan termasuk himpunan kosong. Jadi kalau misalnya ini ada ABC, himpunan bagian sejatinya itu dari himpunan kosong sampai BC. Sedangkan ABC itu bukan termasuk himpunan bagian sejati. Gitu. Karena itu duplikat dari dirinya ya. Jadi itu tidak termasuk, tapi Ibu tadi ragunya himpunan kosong itu apakah masuk ke himpunan bagian sejati atau tidak gitu ya. Nah, sebenarnya kalau himpunan bagian ini udah benar nih, tapi mungkin yang tadi bikin bingung tuh ada istilah lagi tuh himpunan bagian sejati. Himpunan kosong masuk juga ternyata yang ABC-nya yang bukan gitu. Karena kan kalau sejati itu kan tidak menjiplak dirinya sendiri atau tidak merupakan bentuk dirinya sendiri gitu. Ya. Terus apa lagi nih? Materi operasi ya. Operasi himpunan ada irisan gitu ya.
ada gabungan gitu ya. Tadi udah komplement, terus selisih dua himpunan. Kemudian sifat-sifat operasi himpunan ada banyak ya, ada berapa tuh? 8 kalau salah dulu. 8 apa 9? Yang ini ada 2. 10. Oh, 10 malah. Sifat komplement kedua. Nah, itu sifat-sifat operasi himpunan. Ini nggak ada yang nanya juga nih, udah ngerti nih mahasiswa. Ada selisih, ada irisan, ada gabungan, ada operasi-operasi pada sifat-sifat dari himpunan, di mana himpunan A gabung dengan himpunan kosong itu adalah A gitu ya. A diiris dengan himpunan kosong adalah himpunan kosong gitu ya. Itu namanya sifat identitas. Kemudian sifat komplement, A gabung A komplement itu semesta, A gabung A itu A. Itu namanya idempoten. Sifat penyerapan itu ada 10 sifat, silakan mahasiswa pahami. Ini enggak dicontohin pakai ini ya, Rio. Pakai contoh realis apa? Kalau ini kan simbol gitu ya, simbol-simbol. Nah, kalau mahasiswa lah yang Ibu tanya ya. Karena ini bilangnya tadi kan udah paham. Tolong ke bawah, Rio, sifat apa Ibu yang mau tanya ke mahasiswa ya? Tapi contohkan ya. Contohkan dengan anggota-anggota gitu. Komunikatif, asosiatif, distributif. Kayaknya De Morgan deh. Oke, De Morgan. Mau satu orang menjelaskan dengan contoh ya, atau menggambarkan, boleh buka whiteboard putih dan menggambarkannya pakai apa namanya, pakai pen yang di whiteboard itu. Sifat dari De Morgan, silahkan siapa yang bisa, tapi dengan contoh anggota himpunan ya. Nah, boleh menggambarkan dengan diagram Venn juga boleh. Dengan ini. Coba siapa yang bisa. Mencontohkan sifat De Morgan ke dalam yang lebih realnya. Yuk mau nyoba Bu, boleh. Jangan real lagi deh, yang coba, yang audiens, yang partisipan. Katanya ada yang bertanya nih tadi nih. Kita beres jam 3 ya? Iya Bu. Oh, pantesan ini meeting Ibu start 5 menit lagi untuk lokal setelah ini. Ada. Nah itu. Mahasiswa tapi tidak bertanya, tapi pas ditanyain sesuatu malah nggak bisa jawab. Ya, tolong sekarang Ibu kasih tugas lah, selain tugas yang di e-learning itu. Coba buat segala bentuk sifat ini, yang 10 sifat ini ke dalam bentuk konkret. Silahkan Rio, coba yang nomor berapa tadi? Yang De Morgan, tapi pakai himpunan. Coba dibuat 1 buah. Di Word aja boleh Bu? Apa? Di Word aja. Ya boleh. Susah ya di itu. Kalau Word kan kalau itu pakai apa itu ya. 37 orang ya. Kita 37 masuk semua berarti. Oke, di sini Rio bakal nyontohin dari apa namanya sifat tadi, gimana sifat De Morgan. Sifat
Sifat De Morgan kan udah di pelajaran sebelumnya, mirip-mirip. Contohnya kalau misalnya mau pakai ini, kita buat dulu himpunan semestanya. Himpunan semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, terus ada himpunan A itu sama dengan 1, 2, 3. Terus himpunan B-nya 3, 4, 5. Nah, ya, kita kan tadi di sifatnya ada dapat A komplement dulu, A komplement. A komplement itu berarti kan yang selain A tapi di bagian semesta, yaitu 4, 5, 6. Terus di komplement juga itu selain 1, 3, 4, 5 berarti 1, 2, 2 aja. Ya. 6. Nah, terus tadi kan diketahuinya gini. A gabung pakai ini aja ya Bu, dari gabung ini gabung B itu aksen sama dengan A aksen irisan di aksen. Kita buktikan juga kalau A gabung B kan A gabung B itu sama dengan nih, A gabung B itu tulis semuanya tapi yang sama tulis 1, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau A gabung B aksen itu berarti sama dengan selain ini 6. Nah, yang akan dibuktikan apakah ini sama dengan ini. Coba di sini kan udah ada A aksen ya. A aksen ini dan B aksen digabungin. Berarti ini irisan nih. A irisan B. Ini oh, irisan benar. Ini irisannya 6. Irisan 6 nih, dari ini sama ini kan yang sama cuma 6, jadi irisannya ya 6. A aksen irisan B aksen ya 6. Tuh, sama, jadi terbukti untuk sifat De Morgan gitu Bu. Ya betul ya, jadi dicat sama juga dengan De Morgan yang di itu kan yang Ya, di yang aturan penggantian. Aturan pembuktian yang penggantian kan, ekuivalensi kan, yang apa namanya A konjungsi B komplement dia komplement apa Ibu jadi error ini, berarti jadi Negasi Bu, negasi dari ya negasi dari A konjungsi B menjadi negasi B disjungsi negasi A gitu, atau negasi A disjungsi negasi B gitu. Ya sama juga dengan itu sebenarnya aturannya. Ya begitu mahasiswa, udah lewat semenit. Untuk presentasi hari ini sudah disajikan dengan bagus oleh kelompok penyaji dan lengkap gitu ya. Kalau besok itu harus ada yang bertanya. Kan Ibu tuh menanya kan brainstormingnya macam-macam tuh. Ada yang nanya ini, gimana konkretnya ini. Kalau misalnya kelompok penyaji belum menyampaikannya secara jelas atau secara contoh, mahasiswa yang bertanya kan boleh. Coba kelompok penyaji, saya kurang paham dengan ini, tolong disajikan dengan ini. Kan boleh ya bertanya daripada tidak bertanya sama sekali sepanjang sesudah presentasi gitu ya. Oke mahasiswa semua, mungkin untuk hari ini
Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Natasha, kenapa? Iya, kenapa Natasha? Itu, Bu, kan kami kelompok 2 ini, Bu. Jadi kami bahas tentang operasi himpunan, tapi udah dijelasin sama kelompok 1 tadi, Bu. Terus Oh gitu? Ngambil Iya. ini. Iya. Operasi apa materi kelompok 2 apa? Operasi himpunan, Bu. Itu saja. Iya, Bu. Wah, ini di kelompok 1 sudah dijelaskan operasi-operasi himpunan ya? Iya, Bu. Gimana itu? Enggak. Berarti yang kelompok 1 cuma apa? Cuma Sampai relasi ya. Jenis-jenisnya aja. himpunan. Ya, berarti dikembangkan lagi tuh, dijelaskan lebih detail, kemudian dikembangkan lagi, diberikan contoh-contoh yang lebih ini gitu ya. Kan tadi operasi himpunan Ibu rasa cuma sekilas kan ya? Maksudnya itu contoh-contohnya dibanyakin, diagram Venn-nya atau apanya gitu. Ya, seperti gitu. Baik, Bu. Ini kelompok 1 nggak baca materi ini. Apanya? Batasan materinya. Kemarin dari itu sih Bu, ngambilnya langsung dari sumber buku, terus ya 1 bab gitu. Jadi Oh, sampai jangan. Harus dibatasin dengan yang dibagi di RPS dan sudah didelegasikan. Kemarin kita bagi-bagi itu, ya. Berarti nanti kelompok Pratiwi berarti ngulang lagi tapi dijelasin lebih detail dengan contoh-contoh yang lebih banyak gitu ya untuk operasi-operasi. Terima kasih, Bu. Oke. Oke, terima kasih ya mahasiswa. Ibu akhiri pertemuan hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.